Nah, gerong ewu ayo minggu pipis nang terminal tuh. Bisa niki mundak telung ya. Wis telung ewu larang mundak isin goceki dhewe. Nah, digocekke ya ngomolo kan. Lah ibu-ibu napa pajak Jumatan dicegat. Pak ne arep tindak Jumatan. Heeh. Wis ngasto infak sudah. Piro 2000. Ini ya Pak ne kata Ustaz Agung infak apa swarga 2000-an sudah tutup. Oh ngono to Bu ayo kene ditambahinya 8000 sesasi. Nggak waduh tahu. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, jadi awal dari sebuah perjalanan tadi, mau kita harus berpikir akhirat, kita mau hidup efisien itu adalah yang pertama seperti panjenengan merasa bersalah. Jangan merasa benar dulu, konsepnya begitu. Ya, di surat kisah ini sebenarnya apa bedanya ketika Nabi Adam Ibu Hawa kan diturunkan dari surga. Ya, nanti tentang merasa bersalah atau dolim. Kita baca Al-Baqarah 35 ya, nanti sampai 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa yajbal jannah. Wa qula minha ragadan kaisu summa wa la ta'ruba hadisajarah. Wa la ta'ruba hadisajarah fatakuna minadzalimin. Fa'azalahu masaitan fa'arajahuma mimma kana fi. Wahai Adam sama Hawa tinggallah di surga. Makanlah yang kamu suka, apapun itu, rogodan sampai kamu puas. Tapi wala tak roba di sejarah, tapi kamu jangan mendekati pohon ini. Kalau kamu mendekati pohon ini, kamu menjadi orang dolim. Tapi setan datang konsepnya itu. Nah ini permasalahannya kan di situ. Ya, di surat ini keren banget. Ya, nanti di breakdown di ayat yang lain. Setan teko, pangan bae, ngoten iki. Ah, setannya asli Buddha ini. Mari kan bahasa Jawa. Pangan bae, rapopo bat bae. Nak ditok pangan, kok kamu kekal. Kali kalau tidak kamu makan, kamu akan diturunkan. Dibalik-balik gaya setan itu. Pangan bae, rapopo. Ngoten iki. Sik muni ngoten niku sinten, Bu? Nak muni setan aja delok raiku. Anda aku mimirok tuh setan. Ono setan pecisan ya. Akhirnya kalimatnya menjadi tergelincir. Fa'azalahu masaiton. Tergelincir, kepleset orang sengaja. Kemudian fa'ahrajahuma mimma kana fi. Kemudian dikeluarkan dari surga yang diterangkan di 35. Ibu Hawa ada di Jeddah, Bapak Adam di India, jaraknya 2.500 km, dipisahkan kira-kira 300 sampai 500 tahun. Lalu ketika itulah beliau merasa bersalah setiap hari, every single morning. Setiap pagi beliau berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya zalim. Kalau Panjenengan tidak mengampuni saya jadi orang yang rugi. Jadi setiap kali itu saya zalim, saya salah. Itulah awal dari segalanya. Sehingga Allah mengatakan sampai di ayat selanjutnya, diijabahlah doa itu. Akhirnya beliau berdua diampuni, balik ke surga. Itulah bisa jadi dengan pelajaran itu, setiap kita mau mulai supaya hidup efektif di zaman akhir, pertama harus merasa bersalah dulu. Kalau tidak merasa bersalah dulu, nggak mungkin ngaji. Merasa benar terus ya. Oh tidak pernah merasa salah ya, mesti ramenya ngaji. Tapi benar-benar statement saya meskipun punya ilmunya dua-dua, punya pinter-pinter. Tapi tetap aja roh di sini. Konsepnya itu adalah kita merasa
Itulah yang nikmat. Hidup bahagia itu merasa bersalah kok Bu. Kalau kita tidak merasa bersalah, tapi rekoso kok. Mesti baperan kok. Sini-sini tersinggung, diloknya tersinggung. Dielengke nesu, usul lagi tombol left. Ada ya, tak. Nunjuk ramenyang, itu lo tau ya. Nesu, usul lagi tombol ini. Aku ki goblok kok ya. Tahu kok nganu apa usulku ki mutu boyo kok ora tau ditampa. Ini lho kesombongan. Emang usulnya terbaik. Biasa wae. Ora ditampa usule, rapopo. Sesuk usul meneh kan nyantai wae. Emang usul kita terbaik kok ora ditampa nesu. Sehebat apa kita? Mengusur ora ditampa apa aku bodoh banget kok ya. Kok usul ora ditampa aku tambulene aku ngecek kok iki goblok biyen aku ya. Paham ya? Nabi Yunus gimana? Nabi Yunus pun sama. Kalau kita mau dapat kebaikan, hidup yang efektif, merasa bersalah di awal. Beliau kan dimakan ikan, dia betul Ibu. Usahanya kan betul ikan apa sih mau makan Nabi Yunus? Ikan? Kok paus sih kondo sopo? Mau Quran ramu apa nih paus? Sing bener ikan lele. Wis plan padha ora ngerti. Ya tak. Sampeyan ya sok tahu kok ya paus. Rasa dibahas akhirnya apa? Beliau la ilaha illa anta subhanaka. Kunna minadz dzalimin. Panjenengan Maha Suci, saya yang salah. Itu konsep yang kedua. Konsep pertama itu adalah menghitung dunia, ya jangan hanya dunia tapi harus barokah. Yang kedua semuanya dimulai dengan merasa bersalah. Kalau bersalah itu berarti apa? Ada pola-pola istighfar di sana, ada pola continuous improvement di sana. Itu yang kedua. Yang ketiga, konsep di zaman akhir efektif itu kita kembali kepada posisi kita. We are nothing. Kita itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Baru kemudian kita akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Mari kita mulai pisah, bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Lo tak ngaduk Mas. Kameranya disebutkan. Biarlah UGM ya. Asli dan orang. Gak pegel. Jadi gini, biar saya nyamannya saya baca. Jadi di sini awal manusia itu nothing. Kita selalu nothing. Surat Al-Mu'minun 12:14, Surat Al-Hajj ayat 5, Surat Al-A'raf 172. Sampai ini nyateti wae rasa goleki, cetora ketemu ora apal. Ana sing ngene, kementus saya. Enggak bercanda. Di sini Al-Mu'minun apa? Manusia itu harus yang ketiga merasa bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Allah akan datang tanpa diminta. Di surat Al-Mu'minun 12:14 Allah itu mengatakan manusia diciptakan dari 3 proses. Nutfatan alaqatan nutfah. Nutfah itu sesuatu yang sulalatin min, itu yang 12. Dari saripati tanah. Saripati tanah ini yang saya bunuh. Sperm itu sperma, bibit saking kakung, itu namanya spermatozoa. Yang satu bibit saking putri, jenenge oocyte, ovum atau sel telur, itu sperma putri. Dua-duanya itu adalah sesuatu yang hina-dina. Di mana-mana banyak ayat mengatakan bahwa manusia ada sesuatu yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kalau sperma kan, bapak-bapak si kagungan itu juga menjijikkan. Yeah. Ovosit apa meneh? Sel telur itu ibu-ibu setiap bulan nomor tamu yang masih aktif. Kalau tidak dibuahi, jadi luruh, jadi penjarahan menstruasi itu. Jadi untuk M itu namanya nutfah. Lah itu kotor gitu. Tapi tak delok ini kok oke sing wis ngene iki wis. Ketoke wis. Nek cara roti ngono ya wis ngene wis. Expired ya, ngece expired. Enak aja ya Bu. Wahyu. Mana ya? Lalu sperma ketemu oocyte di surat Ar-Rum 21:22, An-Nur 3:2 tentang perkawinan.
Lalu mereka menyatu, gitu, jadi menungso kecil gitu. Sing kakung jenenge sperma, sing putri jenenge oosit. Makanya di Arum disebut aswaja litaskunu ilaihi. Mereka saling berpasangan. Yang berpasangan itu sperma sama oosit. Bedanya laki dan perempuan. Kenapa itu tata bahasa Al-Qur'annya, grammarnya itu majemuk atau bentuk plural sehingga menjadi berpasang-pasangan, bukan berpasangan tapi plural gitu. Tata bahasa Al-Qur'an yang ngerti iku toh. Atau orang ngerti sampai ada kalau menembak ini wis ngono wae lah ngono to. Bertanda kuwi. Niki berpasang-pasangan karena itu adalah bahasa nukleotida. Yang berpasangan ini Islam itu kayak gitu, keren banget Bu. Rapi, runtut, gitu. Semuanya itu ada jawabannya. Kenapa berpasang-pasangan? Kenapa menjadi sesuatu yang sangat hina-dina? Karena itu adalah berpasangan bahasa nukleotida itu ada dua gini, double helix. Ya, double helix namanya asam amino. Itu gini bentuknya. Ya, isinya bahasa nukleotida. Ya, itu 2N. Membentuk sifat menungso. Ono sing rambutnya ireng, rambutnya blonde, atau sing dhuwur, sing itu kan namanya 2M. Lalu memisah menjadi N. N itu di bawah nutfah, ngoten gampangnya. Makanya di surat Ar-Rum menjadi berpasang-pasangan. Sing berpasangan apa? Ayat 22. Wahtilafu alsinatikum wa alwanikum. Yang berpasangan adalah budaya. Yang kedua adalah alwanikum, warna kulit itu genetik. Jadi sing 2N dadi N, seko kakung, sing N seko putri. Makanya kalimatnya menjadi berpasang-pasangan. Karena jumlahnya miliaran yang berpasangan itu. N ketemu N, gampangnya sing kakung gawa N, sing putri gawa N. Harus beda karena itu tidak boleh muhrim. Mungkin itu gampang. Keren banget nih. Akhirnya nikah misakon walidon. Jadi sah gabung. Kenapa orang itu menikah? Supaya Islam diteruskan di muka bumi. Sing tua-tua mesti mati. Sing teruskan sapa kalau tidak ada pernikahan. Are you with me? Bahasa Inggrisnya mengloro bu. Yes karo no. Adani loh. Pokoknya gue ngomong pilih ngaji. Yes. Gue tambah semangat. Yes. Gue seliwat durung. Enak ini daerah Bodeng, Gancaan ini bahasa Inggrisnya jangan cetong. Sesuk menyang ora dik, lah yes no. Ya itu yes apa no? Ora cetong gitu. N ketemu N itulah awalnya. Bapaknya dhuwur, ibu endek, anaknya sedengan. Gitu. Bapaknya rambutnya keriting, ibu rambutnya lurus, putranya jadi bergelombang. Bapaknya rambut irungnya mancung lebu, ibu mancung metu, anaknya jadi pasai orang sedengan pasai. Bapaknya ireng, ibu putih, anaknya jadi abu-abu kumpul bocah ya abu-abu. Ya minimal sawo matang, saelele sawo bosok. Dan itu menjadi embrio alaqah, sesuatu yang menggantung. Mudghah itu morula, lalu blastosis itu hari ke-7. Itu waktu hari ke-7 kita ditanya oleh Allah, ini loh konsep nothing. Mari kita lihat, kalau saya mengatakan jari ini, maka kalau ada sebutir debu tambahin ujung jari ini, kecil sekali dong, kecil sekali dong. Embrio atau janin alaqah itu lebih kecil daripada debu itu. Mari kita bayangkan, betapa Allah itu luar biasa. Kecil sebelah debu, ternyata dia itu lebih kecil dari sebutir debu itu. Tidak ada mekanisme pernapasan, tidak ada mekanisme pencernaan, tidak ada imun di sana, tidak ada sistem fisiologi apapun. Kenapa dia tumbuh? Logikanya nggak mungkin tumbuh. Tapi itulah Allah SWT ketika menempel di dinding rahim ibu dengan sebuah pola osmostik, kemudian dia tumbuh. Lalu Allah nanya, mulailah syahadat itu muncul. Surat Al-A'raf 172. Iqra bani Adam wa durudihim wa anfusihim wa zuriyatihim ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna in taqulu yaumal qiyamati in akuna an hadzal ghafilin. Kata Allah, kamu mau aku jadi Tuhanmu. Ini polanya. Lalu kita menjawab ujiannya, bala syahidna. Qalu bala syahid. Mereka menjawab tanpa jeda. Qalu bala syahidna. Kenapa tanpa jeda?
Balak itu dalam bahasa Al-Quran itu artinya tanpa berpikir, tanpa jeda, bersegera. Qalu bala sahibna. Kenapa? Karena janin tahu dia nggak akan hidup tanpa Allah. Al-Qurannya yang cilik ngono, kemudian menempel, pasti Allah lah yang membuatkan dia tumbuh. Yang kedua, takut ditinggal Allah. Kalau dia ditinggal, dia nggak akan tumbuh. Itulah kita dulu. Awal ini seperti itu. Ustaz kok bukan kelingan, kan surat Luqman. Luqman surat Luqman ayat 34. Luqman surat ke-31. Inna allaha indahu ilmu sa'ah wa yunazil ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsu bi ayyi ardin tamut. Inna allaha alimun khabir. Allah mengatakan, kamu itu tentang waktu itu milikku, tentang kebaikan milikku. Kamu tidak tahu yang terjadi dalam rahim. Kamu tidak tahu yang terjadi hari esok. Dan kamu tidak tahu di bumi mana kamu dimatikan. Ya Bapak, mari dipenggali. Waktu orang ngerti, kebaikan orang ngerti, mati kapan orang ngerti, sesok yang orang ngerti. Lesek dingetek apa coba? Jadi manusia itu cuma sok tahu, yang tidak tahu. Makanya itulah manusia itu harus derek Allah Ta'ala. Maka ketika janin, kula purun jenengan Rob kula Gusti Allah seneng banget. Lalu ditumbuhkan tanpa meminta. 2 sel, kemudian itu nanti 3 hari itu 8 sel, kemudian 5 hari morula 50 sel, kemudian menjadi blastosis, itu menjadi berapa? 120 sel sampai 80 sel. Kenapa saya mat banget ini? Itu pekerjaan saya. Saya itu dokter hewan UGM, S2 UGM, S3 saya di Jepang. Saya bekerja di rumah sakit manusia, tukang gawe embrio, tukang gawe bayi tabung itu saya. Nanti yang mentransfer adalah dokter-dokter di Jepang. Jadi 6 tahun ini kalau sinau niku, makanya kita pinter banget aja raming petok. Iya. Nah itulah ilmu-ilmu itu. Makanya ketika saya di sana isinya subhanallah, masya Allah. Karena saya tahu betul itu. Embrio kaya apa, makanannya apa. 6 tahun nih Pak Haji saya belajar itu. Kaya apa, makanya saya di Al-Mu'minun, Al-Had itu pinter banget saya. Bukhari Muslim wapal lah, kemudian apa? 6 tahun saya belajar itu. Isinya bersyukur, alhamdulillah, masya Allah, Gusti Allah wapi rapine kayak gitu. Mana gua kata jenengan ini nyeneng gue sinau ngoten niku. Paham ora urusan mengko. Wah kita wis kaya ngoten iki menyenangkan gitu. Ono ngaji menyang teko. Wis pokoke tekan kene. Sing penting menyang ora paham rapopo. Pegel slonjor. Ngantuk turu. Baleni sing penting menyang ora paham rapopo. Pegel slonjor. Ngantuk turu. Jemaah petuk. Dilokke petuk rapopo. Wong yo nyatane ora nyatane petuk. Makanya konsep nothing itu akan berperang, merasa bukan apa-apa siapa-siapa, maka Allah itu akan selalu dihadirkan. Ini loh konsep. Permasalahannya surat Yasin 70 apa? Khosyamu mubin gitu. Manusia itu pembangkang yang nyata. Nanti ayatnya dicek ya, saya lupa nomornya berapa. Pembangkang yang nyata. Ini harus kita pahami. Ketika kita masih janin, dipanggil juk teko. Tapi ketika sudah dewasa, wis iso duwe dhuwit, iso duwe jabatan, wis sugih, wis ampuh dipanggil ora lek teko. Zaman Rasul ada yang namanya Sa'labah. Sa'labah itu miskin. Ketika dia subuhan, dia langsung klepat pulang. Sa'labah. Ditanya Rasul ulang Sa'labah, kowe kok ora tau ndonga? Misalnya cara bodoh kan ngoten niku. Kok langsung pulang kenapa? Saya itu miskin sekali Rasul. Saya hanya punya 1 baju yang layak untuk sholat. Saya lari ke rumah supaya istri saya bisa bergantian pakai baju ini yang layak untuk sholat. Saking miskinnya. Mulai ada suara-suara yang kayak ratrimo kan. Nah, setannya mulai teko. Delera. Apa betul subuhan yang miskin kok. Mending rasa subuhan. Mana ya? Saya muni ngono sapa? Muni Mas Agung. Mana ya? Mengiroke ya.
Betul, yuk matur. Awalnya itu matur. Rasul mbok kula didongake, panjenengan kan nabi. Rasul mesti nak donga mustajab. Mbok kula didongake sugih. Apa Rasul itu sudah tahu ada masalah kalau dia itu kaya. Oh jenenge Rasul kagungan apa? Kagungan apa? Sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Lha ngendika alus banget. Saklaba. Ketoke yang terbaik untuk kamu itu kemiskinan itu. Oke, memang Rasul tahu. Rasul sudah tahu yang terbaik itu. Karena untuk miskin dan tidak itu kan bukan kita yang harus paham. Miskin dan kaya itu bukan urusan manusia. Surat Ad-Dariyat 22. Wa fis sama'i rizqakum wa ma tu'adun. Rezeki itu sudah ada di langit dan tidak akan tertukar. Jadi miskin dan kaya itu bukan urusan manusia jalan-jalan nih. Maka Buya Hamka ngendika ulama besar kita. Yang namanya miskin itu bukan tidak punya harta. Orang yang terlalu banyak keinginan sehingga banyak yang tidak tercapai, itulah kemiskinan. Selama kita tidak berpikir gitu, semuanya melawang sing jenenge manuk saja, burung saja dari Al-Quran ketika berangkat tidak membawa apa-apa. Sore ya bisa ngeloloh, padahal dia tidak punya apa-apa. Itulah Allah. Tahu weruh jenengan, tahu pirsa? Ono burung mangkat sangu kresek. Lha burung kresek lho, gosesok. Ono nganu apa sapi kepedus dingon sangu bager. Engko sesuk ya Mas. Iki utek-utek menungso. Nah, dia ono kewan sing wis mirip menungso. Asih mumun tak boleh serakah. Ale mangan sing nganggo tangan iki mesti mirip menungso. Wis mangan ngempet itu nek unyuk niku. Juk nenggone toples ono roti dhek nyetel. Begitu dipegang ora iso dicopot. Yo dhek kancane nyok kuwi dilepas wae. Yo dhek ngomong, "Raja, ora dicopot dipek uang." Itu lho serakah. Ono sing muni persis mau soal apa? Wah, jamaah ra cetok ya ta. Ustaz persis ora menyeroke munyo ana ya ta. Itulah serakah. Tapi selama enggak, bahkan Allah itu mengatakan di surga nanti orang miskin, kalau kita bicara kemiskinan mungkin dia akan masuk surga lebih dulu daripada orang kaya ketika dihisab. Ketika orang miskin sudah ada di surga, maka orang kaya masih dihisab. Jarak keduanya 500 tahun. Jadi wong miskin itu teng akhirat iki wis adus, wis keramas karo bojone, wis ngombe kopi. Wong kaya isih suwe ngono. Pak Haji Sakir iki sesuk ya suwe. Ayo sugene ya ta. Ini kalau tidak masalah ya Pak Haji. Suwe ini tidak masalah, yang penting bisa dipertanggung. Jangan milih ndi. Miskin yang cepat mlebu swarga utawa sugih ning suwe lagi sak. Milih sing pundi? Ya nah, sugih ning cepat mlebu swarga. Gundulmu ya. Ora iso. Bapak Ibu yang kami hormati. Nah inilah yang konsep-konsep itu, makanya ketika kita mendapatkan kita menjadi pembangkang itu karena urusan dunia itu. Kemudian jadi embrio alastu birabbikum akhir. Disinilah kita yang kedua. Kita akan memperbaiki itu untuk kembali kepada janin itu. Tapi masalahnya kan jadi pembangkang. Saiki dipanggil ora teko, mergo sugih. Subuhan ini kan saiki ora rame, oke sik rame ono sik ora. Masjid ya ono sing sepi tenan. Dipanggil Allah ya ora njuk teko trimo turu balen musim adem wae ngoten iki to. Ini ra teko. Maka saya sama matur oke sani masjid iki do megah. Dibuang ngono kae. Ning wonge megahi. Dipanggil subuhan ya ora kelakon iki masjid e wong loro. Karena jamaah loro lah berarti imam siji makmum siji ngono wae imame kementus monggo sosna diluruskan dan dirapatkan ya ta. Ya makmum sak lonjor ya ta. Ngono wae dirapatkan wis saka wae ya ta. Tapi ya itu jelas apa meriah saja. Yang penting kita menjaga ketika dipanggil langsung datang. Ini yang keren, hidup efektif zaman akhir itu. Ketika dipanggil Allah langsung datang. Kalau kamu datang sekilan, aku akan datang kepadamu satu lengan. Kamu datang satu lengan, aku akan datang kepadamu satu depan. Kamu datang dengan berjalan, aku akan datang kepadamu dengan berlari. Karena apa? Kasih sayang Allah itu melebihi doa hambanya. Nikmat Allah itu melebihi keinginan hambanya. Orang yang mau mendekat dengan Allah. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watatani idza da'an Al-Baqarah 286.
Datanglah kepadaku, aku itu dekat, makanya berdoa aku beri. Nah inilah kesempatan. Nah kemudian ini semakin dekat ke tujuannya nak tekan. Sekarang jam pinten Mas? 26. Aku tekan jam berapa? Oh, tekan jam pinten Bu? 7. Ngomong lho MC-ne lho ya ta. Wis pokoke lo dikode wae nggih. Nek rampung ya terus besok. Nah, kemudian inilah yang saya maksud itu. Satu, kita harus rendah hati, merasa bukan apa-apa. Saya potong di sini. Karena manusia ada satu saat juga bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Ada masa itu. Kalau kita tidak siapkan, mati nanti di sini itu. Yaitu ketika kita di zaman akhir, ketika kita ada dihisab oleh Allah SWT. Jadi saya lewati ini perjalanan menuju surga. Perjalanan itu kita pakai Al-Aqaf 16. Al-Aqaf 16. Ula ikaladi nata kobalu anhum ahsana amili wa natajawalu an sayiatihim fi ashabil jannah wa tal sidiki ladhi kanu yu'adun. Jadi perjalanan manusia itu menuju ke ahlul jannah. Ada di Al-Quran 16 karena 15-nya itu bicara tentang manajemen umur, mulai dari kandungan sampai dia 40 tahun. Sehingga lanjutannya di 16. Karena 16-nya ayat awalnya adalah ulaika ladina taqabbalu anhum. Orang-orang yang menjalankan Al-Aqaf 15. Itu tentang manajemen umur. Umur bayi ada 40 tahun itu apa yang harus dilakukan. So kapan-kapan tak terang beda kesuwen. Itu sak semester juga. 3 SKS. Ibu-ibu saya cetong nanti ini tak bocor ibu saya matur. Al-Aqaf 15 itu ayatnya ibu-ibu. Ibu-ibu itu masuk surga mergo Al-Aqaf 15. Ibu-ibu itu jadi jihad mergo Al-Aqaf 15. Ibu-ibu digampangkan mlebu swarga mergo Al-Aqaf 15. Ibu-ibu derajatnya dhuwur mergo Al-Aqaf 15. Pun apal dereng? Ya cetok turun gak krungu. Diwaca sithik nggih tak bocori. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana bi walidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'ahu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra amabba. Kamu harus taat pada ibumu karena satu, mengandung dengan susah payah, dua, melahirkan dengan susah payah, tiga, menyusui sampai 30 bulan. Nah ibu-ibu itu mengandung wa wada'ahu kurha, melahirkan, kemudian wafisaluhu salasuna syahra, menyusui 30 bulan. Bapak-bapak kan murah. Ibu-ibu loh kurha. Kurha itu apa? Sengsara, rekoso, jihad. Itulah ibu. Allah loh yang ngendika itu. Bahwa ibu-ibu itu mengandung dengan susah payah, melahirkan susah payah, menyusui 30 bulan. Jadi wong Islam, Muslim, Solika, jihad, wis panjenengan, wis swarga. Amin. Bapak-bapak kan ngopo? Mengurung flash disk. Ramu tuh rasa ngiri ya kan. Makanya Rasul bahwa sinten sing mlebu teni ibumu, sinten malih ibumu, sinten malih ibumu, sinten malih bapakmu. Ibuke pinten? Bapake pinten? Ibuke pinten? Bapake pinten? Ternyata jamaah ini sudah ridho. Ibu itu, istri itu memang harusnya 3. Ya rasa nesu, ini fakta kok. Kalau 1 namanya isben, kalau 2 namanya istu, kalau 3 namanya istri. Jadi istri itu harusnya, kalau saya semangat sampean ini ya. Alah semangat yang menang kene. Ngomong ya kapok sandal lah. Wes ketok orang ini saya ibu mesti wajahnya ceria lah. Petone ya wah ceria. Piye Dik? Wis nyumbang mundur ngono ya. Pokoke ekspresif ngoten nggih. Nah sik kene-kene iki wajah-wajah tertekan ngono ya. Iki ra curhat aja aku yang ngono kuwi. Apa saya kita kementerian ya, nang UGM ya pimpinan, ya guru besar. Saya dosen di Australia, saya dosen di Jepang. Saya komisi ahli menteri sekarang, nang kantor, nang omah ya. Siapa sing muni kutuk mah?
Untuk mana ya? Kita yang dwelling ya, nang panggung ya dwelling, nang omah ya. Ibuku pergi Australia buatan. Australia ini sama ngidul terus, wis tekan Australia. Pada itu ngidul terus Australia. Karena saya lama di sana, ya, saya 2 tahun. Jadi ingat Pak, kenapa saya pola pikir saya berbeda Pak? Karena saya itu tidak terbelakang sains. Saya itu saintis sejati. 12 tahun hidup saya hanya untuk riset. Jadi saya itu dokter hewan, saya masternya bioteknologi, doktorat bioteknologi. Makanya gelar saya orang saya LC. Gelar Arabi rata, gua nang Arabi menghaji umroh, belum bolak-balik aku macam dia. Tapi saya itu memang PhD, dokternya saya itu adalah sekuler. Makanya saya begitu ngomong ke ini, saya senang banget. Ketemu jalan ini senang, karena pendekatan saya berbeda. Lah saya itu sekuler banget, ya 12 tahun ya di luar negeri itu saya. 6 tahun saya di Jepang untuk S3. Postdoc saya 2 tahun di Sydney, di Australia. Lalu saya ke Inggris, saya ke Eropa, saya ke Skandinavia, saya ke Singapura, Malaysia. Itu mesti mau, jadi mulai orang gendengnya alhamdulillah. Makanya saya itu senang banget karena saya bisa membandingkan hidup yang kayak apa sing punya ujian tujuan panjenengan karo sing ampang tidak punya tujuan. Itulah gunanya kita. Makanya saya nggak mending ngaji senengnya karena saya pernah merasa 12 tahun tanpa ngaji belas. Makanya inilah yang dari beliau juga kan bisa membuat raudhah seperti ini, taman-taman surga seperti ini. Inilah taman surga. Nah, dulu yang mustajab. Karena apa? Kita punya visi ke depan. Nah, visi dunia rampung urusan ini. Timbul dewe, makna niku MM-an niku oleh dewan, nggih mboten. Lha dewa korupsi yo MM-an niku ora cukup kok. Padahal ibu aku yo ngerti kok samune yo meng MM-an. 1.500. Nah, ditentek mimi matur nuwun Mas. Ora MM-an to iku. Nyatane yo bleling ngono kok ya. Ya ora ono sik stamping ya to ya kita ombo-ombo ngono ya alhamdulillah. Ana sik mantel wis senam juga. Ombo. Tanya jawab ya. Saya satu TPC terakhir. Pun nggih 5 menit. Pun niki sik mati alam barzah pakai tadi sudah nggih Sayyidul Maut ya. Al-Anbiya 35, wonten mriki adalah Arum 56, itu alam barzah dan Al-Mu'minun 100. Catet wae sampeyan, golek dhewe. Nggih, Arum 56, Al-Mu'minun 100 itu tentang barzakhun. Lalu kita dibangkitkan dari kubur. Surat Al-Zalzalah ayat 6. Yauma idzin yasduruna su'astata lillahi a'malahum, itu dibangkitkan. Jadi manusia itu urutannya ngoten. Dibangkitkan lalu di padang mahsyar. Terakhir ini yang saya tutup. Dulu kita jamin bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Nanti akan menjadi bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Ketika kita dibangun, saya selalu pakai surat Al-Jasiyah. Jasiyah itu surat ke-45, ayatnya 28-29. Wa tara kula umatin jasiyah, kula umatin tun'a ila kitabiha, al-yauma tujza ma kuntum ta'malun, kata Allah. Lihatlah orang-orang itu di padang mahsyar, mereka itu jasiyah, berlutut, bersimpuh. Kenapa mereka bersimpuh? Mereka tinggal menunggu kitab yang dibawa. Semua kebanggaan di dunia balik seperti janin lagi. Nothing. Karena apa? Dia bangga dengan bajunya, dia bangga dengan pangkatnya, dia bangga di dunia dengan seragamnya. Orang bangun tidur dari tidur yang panjang, tanpa baju, tanpa alas kaki, tanpa pakaian. Kebanggaan. Yang kedua, orang bangga karena didelok wong akeh, nggone medsos, nggone YouTube, konten-kontenan, follower. Di sana gelap gulita. Matahari diguncangkan 500 tahun sehingga orang tidak bisa melihat apa-apa. Yang ketiga, orang bangga karena saudaranya. Bapak ini jadi pejabat, Pak ini jadi pejabat, ngomong wae nang ndi. Bangga, ngate ora hubungannya diubung-ubungke. Sik dadi pejabat kae karo aku mampu-mampu. Mampu apa ya? Mampu sedulur, mampu apa? Tak kandhani ya. Lho kok iso wong kae Jawa Timur kowe bodeh kok. Kandhani kae iki sedulur aku, anu kae kuwi anake sedulure tanggane Besantul. Waduh banget kok. Anake tanggane sedulure Besantul mergo pejabat. Dhek bangga.
Tapi di sana bapak tidak ingat anaknya, anak tidak ingat bapaknya. Apanya yang akan dilakukan? Yang dibanggakan apa? Oh, bapak roh anak nganu kenal. Yang terakhir, kita bangga rumahnya besar, tanahnya di mana-mana, flexing nang dindu, ngomong nang dindu. Bumi dibalik kata Rasul. Langit dibalik menjadi pada masa itu bumi dan langit dibalik. Kebanggaannya nggak ada semua. Baju randuwe, kedudukan nggak punya, semuanya habis. Apa lewandi plok pun. Kenapa dia tidak bisa jenggalek lah? Ya berlutut no, harus dibanggakan apa nih? Tinggal satu yang dia tunggu. Kata Allah di surah Al-Jasiyah, kitab yang dia bawa dari dunia. Artinya kita ke sana nothing lagi. Yang akan diambil adalah kitab itu. Ketika dia di dunia kayak apa? Itu saja. Nah, nanti kisah kitab itu nanti kapan-kapan tak terangi. Oke? Ayo nih, la yes no. Kemudian kesimpulannya sebelum tanya jawab, satu, hidup itu harus berorientasi akhirat. Supaya apa? Nilainya berbarokah. Tadi udah. Yang kedua, kita harus merasa nothing dulu. Kalau mau belajar sesuatu, kita merasa bersalah dulu. Yang ketiga, gitu kan, adalah kita harus berusaha untuk mendekat Allah SWT untuk hidup. Yang keempat, kita harus ingat ada hidup sudah mati. Ada masa di mana apa yang di dunia itu akan hilang. Bukan dihilangkan, bukan tidak dicari, tapi orientasinya yang diganti. Saya tutup dengan satu surat Al-Qasas 77. Wa bataku ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kebahagiaan akhirat, tapi jangan kau lupakan sedikit kebahagiaan di dunia. Monggo mudah bermanfaat pun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi isian dari Ustaz Agung Budianto. Untuk saya ada waktu 7 menit. Satu pertanyaan, monggo Bapak atau Ibu. Monggo. Dua ya, sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai masalah wudhu tadi Pak, kalau misalnya kan baju kita sesat, tapi saya sudah berusaha untuk menjahitkan yang bonggar. Nah terpaksanya bajunya itu benar-benar nggak sampai siku. Nah terus nanti wudhunya nggak kena air, misalnya diplek-plek dari luar boleh nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, maksud tujuannya itu untuk membersihkan atau untuk dibasahi? Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ini tuh namanya disuai wae. Terus ya Bu, ya satu diusahakan semaksimal mungkin wudhu. Jangan wudhu di dalam kamar mandi, dilepas baru diwudhu. Itu nih Bu. Nah orang kamar mandi yo dirogoh-rogoh. Pokoknya niatnya itu bukan membasahi, wudhu itu bukan membasahi, tapi membersihkan. Membersihkan secara duniawi karena itu kotor, membersihkan secara hati. Kalau memang terpaksa orang nungguan semua terbuka, ya seperti caranya. Ini orang konjung plek-plek gitu ya, tapi bismillah. Jadi keterpaksaan itu boleh, tapi aja apa-apa rusak. Makanya sesuatu nak gaya klambi, ini kita klambi ini pun gede, jadinya sih nambah gede. Ya aja nesu sayang. Kalau kita ngelirik jenengan kok ono amandaman opo. Kata Ibu, kalau diusahakan wudhu itu yang sempurna. Tapi orang kan tidak sempurna. Maka tadi saya bukan mengatakan kok nak kering oleh mboten. Ning kesalahan itu jangan diubah-ubah gitu loh. Kekurangannya aja malah sementara si wudhu komplit wis dilakukan tidak dihargai. Itu artinya apa? Kita hanya mencari-cari kesalahan. Wis nggih kurang dibersihkan nggih sesuk mari dibahas ora kok ora ketompo oleh ibadah itu kan enggak benar. Nanti nggih Ibu matur nuwun monggo Bapak. Iya Bapak. Oh monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih ngapunten kula boten taken nanging nyuwun tulung dilanjutke niku wau bab sahabat Nabi Sa'labah itu termiskin lalu juru mendoakan Rasulullah itu kok malah mendoakan kamu sebaiknya miskin. Nah itu
bagaimana caranya untuk melanjutkan itu Iya. ada ceritanya lagi. Matur nuwun, sorry, saya tadi terputus. Ya, maksudnya gini, akhirnya apa Salaba, matur nuwun Pak, saya belum selesai. Salaba akhirnya minggu kambing, dia belai manaan, dia cepet banget, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16. Jadi memang oleh Allah itu dimudahkan betul, sehingga dia mulai penuh kandangnya yang ada di Mekah. Dia menyingkir keluar kota, masih penuh lagi, dia mencari ngarai, sehingga lembah ngarai itu oleh dikatakan lembahnya Salaba. Karena di antara dua bukit berisi kambingnya Salaba. Nah karena dia ngurusi wedhus, ngurusi itu nanti lali orang nang masjid karena dia sibuk. Yang kedua, dia dimintai waktu miskin itu malah nyahnya. Nah, malah gampang bersedekah bareng miskin hitungane beda. Gampang ngoten jenengan miskin ming duwe ndok pitik 10. Anu yo aku yo njaluk siji kare anake nangis njaluk endok mesti nyok ngono mergo siji bareng duwe endok 1000 berarti lengene nek 10% 100. Wah 100 oke ada nih ya. Nah apa maksudnya? Rasul lagi ngendika sebaiknya memang kamu mungkin yang terbaik kamu adalah miskin. Karena ketika miskin, Salabah rajin sholat, rajin ke masjid, itu yang dibawa mati. Dia suge, ning ora cedak Gusti Allah. Begitu mati tadi saya bacakan, dia tidak akan membawa apa-apa. Karena kambingnya semuanya akan ditinggal di dunia. Tapi ketika dia masih sholat, maka ibadahnya akan dibawa ke akhirat. Nanti juga sih. Tapi saya orang ngomong durane miskin bae. Wonten sik wani, Gusti Allah mugi wong miskin tekan anak turun kula. Ayo ana sik wani ngono kuwi. Nah ustaz ora wani ya. Maksudnya jangan begitu. Sugih miskin itu sudah ada yang mau artinya miskin bukan aib, miskin bukan kesengsaraan, tapi itu takdir Allah. Tinggal bagaimana kita mensiasati tentang kemiskinan dan bukan. Nanti jawab Pak. Monggo Bapak satu lagi. Dan satu lagi, pokoknya itu kan jam 10 ya Pak. Berarti ini MC-nya mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan masalah barokah tadi ya. Jadi tadi disampaikan bahwa kalau sedikit itu barokah lebih baik daripada banyak tapi tidak barokah. Nah kalau menurut Ustadz, milih mana? Punya istri banyak barokah daripada punya istri satu tapi tidak barokah. Istrinya sisi cewek, wah itu kan nggak barokah. Tapi kalau istrinya banyak rukun itu saya senang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jajah cimuni ngono ning rawani. Tenang Pak. Iya. Kalau datang cek rawani. Wajah-wajah modelnya min padha aku. Jadi gini, si cewek cerewetnya ngelanjama, gak apa papat, ya nawe tambah cerewet remuk, ya bukan begitu. Aturannya memang boleh, tapi kan ada aturan yang lain kan, kita harus adil, kita harus pandai dan sebagainya. Jadi memang harus dipikirkan antara mudaratnya dan ada nunjuk. Saya kira penjelasan saya bisa. Ini kan jelas mincur kan ngomong-ngomong ya. Sebenarnya jajar muni ngono sekarang. Tapi memang one wife is enough. Two is better. Three is the best. Four is perfect. Asal diterjemahke Bang aku di bandar sandalan repot. Istri itu tidak ada perhiasan yang paling berharga di dunia untuk suami kecuali istri solihah. Jadi itu menjadi baik dan tidak itu memang ibu-ibu harus introspeksi. Makanya ibu-ibu menjadi agent of change, agen perubah. Maka wanita solihah itu ada ciri-cirinya. Apa loh saya? An-Nisa 34, Bukhari Muslim, Abu Daud, Tirmidzi 5556. Wah, apa lah gue mau cekom apa loh sih kayak monologi ya? Orang aku biar pengen monologi ya. Tapi setelah saya belajar macam-macam ya monggo itu sebuah pilihan, tapi akhirnya kesimpulannya mudarat dan baiknya harus kita pikirkan. Tapi bukan berarti kalau lebih dari satu lalu salah, tidak.
Salah dan tidak itu ketika amalannya seperti apa. Nggih, kalau menurut perasaan ibu-ibu lah nggih biasanya pun mungkin berbeda-beda perspektifnya. Gitu ya Pak nggih, nyuwun sewu. Walau alam bisawab. Nggih. Sambung Bapak Ibu? Nggih. Oke, nggih. Nggih. Monggo Pak Haji monggo. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Ustaz Zakir. Alhamdulillah, ini namanya ngaji ceria. Setuju ya? Iya, kalau kemarin rada-rada tegang lah. Iya, tapi alhamdulillah matur nuwun bisa memberikan pencerahan di tengah kesibukannya. Ya, semalam dari mana Prof? UNS. Setelah ini UII, masya Allah. Alhamdulillah kopi ngaji kebagian. Ya, dan ya luar biasanya tadi ada untuk refleksi kita. Ya, syukuri apa yang ada, judul lagu. Iya, iya, syukuri apa yang ada. Ada yang tadi dimiskinkan itu, ada juga yang maaf orang buta. Ya, sahabat Nabi SAW minta supaya Mbok kalau bisa saya didoakan supaya bisa melihat. Kata Nabi SAW, kayaknya kamu lebih bagus tidak melihat. Iya. Tapi enggak, kalau bisa saya melihat saja. Akhirnya Nabi SAW mendoakan dan sembuh dia. Itu doanya Nabi. Ya. Jadi kadang-kadang pilihannya memang yang lebih baik seperti nasihatnya Nabi SAW, tapi manusia punya keinginan sendiri. Masih ingat ada yang viral itu anak perempuan yang diwawancara sama dokter siapa? Mbak, bagaimana? Siapa namanya? Lagi viral itu. Bagaimana kalau misalnya kamu diberi penglihatan, langsung istighfar, astagfirullah, saya tidak mau, saya lebih bagus seperti ini. Dia syukuri apa yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Ya, mungkin dengan melihat dia bisa melihat banyak kemaksiatan dan dia tidak mau. Lebih bagus dia tetap buta seperti ini. Masya Allah, itu luar biasa sekali. Matur nuwun sangat. Dan ya walaupun beliau dari Gajah Mada, beliau banyak hafal Quran, ya. Walaupun bacaannya yang masih peletot-peletot. Tapi menurut saya, ingat dia mungkin mempraktekkan hadis Nabi. Apa itu hadis Nabi? Siapa yang hafalan bacaannya terbata-bata, tapi dia berupaya, maka pahalanya 2 kali lipat. Berapa? Pahalanya 2 kali lipat. Masya Allah. Matur nuwun, ini ada tamu kita dari Pracimantoro. Ada 2 bis, mana angkat tangan? Masya Allah, barakallah fikum. Jauh-jauh. Jam berapa berangkat dari Pracimantoro, Jawa Tengah? Jam 3. Ya, agak terlambat sedikit Prof. Tapi luar biasa, mudah-mudahan barokah untuk jenengan. Nanti setelah itu kita dialog. Saya kembalikan kepada MC Pak Zabidi. Monggo. Matur nuwun. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Ustadz Profesor DRH Agung Budianto MP PhD yang telah memberikan pengajian pada pagi hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat pada kita semuanya. Bapak Ibu jamaah kopi ngaji yang dimuliakan Allah, marilah pengajian kopi ngaji pada pagi hari ini kita tutup dengan membaca bacaan tahlil Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Infak pada pagi hari ini terkumpul 4.080.000 rupiah. Infak pada pagi hari ini terkumpul alhamdulillah 4.080.000 rupiah.